Chapter 1, Gen Z. Kita mulai dari apa yang merepresentasi mayoritas dari kegiatan kita, yaitu pekerjaan. Kalau kita ngomong employer atau perusahaan-perusahaan, kalau mereka harus pecat orang, 65% bilang mereka lebih milih pecat Gen Z. Dan bahkan ada studi lain kayak 1 dari 8 Gen Z itu resign seminggu setelah diterima. Mungkin karena nggak cocok kerjaannya, mungkin lebih worth it gue jadi bahagia. Belum terima gaji bulan pertama aja bisa aja udah keluar. Dan let's be honest, generasi sebelumnya tuh gak ada yang kayak gitu. Atau dikit banget lah. Oh iya, by the way gue bakal jelasin di chapter 2 ya. Kenapa Gen Z itu kayak gini dan menurut gue bukan salah kalian. Nah, employer, dan ini seluruh dunia ngerasa bahwa Gen Z itu susah dimengerti. Lu tuh maunya apa? Lu tuh digaji di sini untuk melakukan pekerjaan gua, kenapa lu kayak demand hal-hal lain? Ada yang bilang work ethicnya kurang, memang nggak ditempa karena tinggal atau hidup di semuanya serba instan. Semuanya bisa dikasih, lu minta sekarang itu beres. Yang sampai di tahap effort Gen Z ini kecil tapi tuntutannya besar. Gua mau kerja kalau misalnya gua dapat ini. Dan jauh lebih milih, gua mendingan nganggur daripada gua kerja sesuatu yang bikin gua nggak happy. Lebih tepatnya survei bilang 41%. Yang kedua, kita bahas di aspek finansial. Sebelum kita bahas mental health ya. Di Amerika ada tren baru yang namanya soft saving. Pokoknya anak-anak yang lebih muda zaman sekarang itu lebih nggak mau nabung. Lebih pengen uangnya dihabisin untuk experience atau hal-hal untuk self development dibanding investasi yang lebih jangka panjang. Ini kalau data dari Amerika ya, porsi nabung anak muda itu turun ke 3,9%, padahal rata-ratanya tuh 8,5%. Itu beberapa tahun sebelumnya loh. Menurut gue ini ada faktor instant gratification. Karena semuanya instan, mereka nggak mau nabung ke yang lebih jangka panjang. Tapi investasi itu cuma nge-represent satu dari sekian problemnya. Karena kalau behavior kayak gini terus-menerus dan bisa ke bawah sampai generasi selanjutnya, kita bakal kebanyakan generasi yang mau pengen instan, pengen kaya sekarang dan gak bisa mempertahankan kekayaannya. Yang sedih nanti harusnya generasi selanjutnya. Yang ketiga sekalian gue bahas itu mental health. Ada lagi yang bilang Gen Z itu lemah. Survei nunjukin 1 dari 3 orang punya masalah kesehatan mental. Dan kalau berdasarkan data, Gen Z emang lebih lemah. Sekitar 18%, milenial itu 13%, Gen X 11% dan Boomer 6%. Kalau dari yang merasa, menurut survei Indonesia tuh 59%, Gen Z itu merasa punya gangguan kesehatan mental. Milenial 39% dan Gen X 24%. Walaupun gua nggak diskredit siapapun yang punya gangguan mental atau kalau emang burnout. Cuma kalau kita bedah secara fakta, menurut beberapa survei dan data-data yang gue temuin, emang iya Gen Z itu lebih, kita pakai bahasa halusnya tempe.